Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Hadratul Mukarramin, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa ngaji bersama, ngumpul bersama. Insya Allah akan membahas tentang alokasi harta haram. Maksudnya apa? Maksudnya tidak semua harta yang kemudian masuk ke tangan kita itu didapatkan dengan proses yang halal. Dan tentu sengaja atau tidak sengaja kita melakukan itu sehingga masuk. Tinggal pertanyaannya, orang kalau mau tobat dari perbuatan dosa itu bagaimana? Harta ini harus dikemanakan? Apakah kemudian dihancurkan sehingga tidak bermanfaat sama sekali? Atau kemudian ditasarrufkan? Kalau ditasarrufkan, kemana? Karena memang di dalam Islam, selama orang itu masih hidup, maka masih ada kesempatan untuk berbuat taubat. Sehingga fikih pun, syariat pun mengakomodir cara bertaubat atau melepaskan diri dari harta haram ini, dosa apapun itu. Ini kecuali orang-orang yang sudah dicap sama Allah untuk kemudian mati kafir, kayak Abu Lahab tuh, Pak. Sebenarnya Abu Lahab tuh punya kesempatan yang mudah untuk membantah Quran. Apa itu? Masuk Islam. Kalau sampai dia mati Islam, itu Quran bermasalah itu berarti. Tapi sekali Al-Quran mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tab, yang mana itu Abu Lahab masih sehat walafiat, dibilang begitu. Kalau dia masuk Islam, berarti Quran itu salah prediksi. Tapi pasti nggak mungkin salah prediksi kan Quran. Sehingga Abu Lahab meskipun punya kesempatan itu, dia tetap mati kafir. Nah, hanya saja selama kita bukan Abu Lahab, gitu ya, maka sedosa apapun insya Allah masih bisa bertaubat. Nah, tinggal cara taubatnya seperti apa, itu yang insya Allah akan kita bahas jika ngomongin masalah harta. Tak lupa salat serta salam mari kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dengan penuh harap semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kita awali dengan pengertian harta haram. Apa itu harta haram? Harta haram adalah kullu ma harrama syar'u dukhulahu fi milkil muslimi limani'in. Segala sesuatu yang diharamkan oleh syariat untuk masuk ke dalam kepemilikan seorang muslim karena adanya alasan atau mani, penghalang. Entah karena caranya yang haram, ya, dan nanti cara yang haram itu juga beda-beda. Cara mensucikannya itu beda-beda. Ibaratnya kalau toharoh itu kita bersuci dari sesuatu yang sifatnya ya kotoran apa segala macam. Nah, kalau ini tuh toharoh dari harta haram. Ini kurang lebih seperti apa? Jadi orang Islam sejatinya tidak boleh memiliki harta haram. Kalau ada harta haram, maka tidak boleh dimiliki oleh umat Islam. Ini seperti itu. Sehingga memang harus keluar dari kita, harus kita halalkan. Cara halalkannya gimana? Tergantung nanti jenisnya seperti apa. Kemudian, karena nanti cara bertaubat seseorang itu Imam Nawawi menyebutkan ada 3 hal paling tidak, dan ada yang 4 hal. Minimal seseorang kalau mau bertobat, pertama dia harus berhenti dari maksiat pada saat itu juga. Dia tobat tahu haram, wah saya mau bertobat, udah berhenti saat itu juga, jangan lanjut lagi. Tobatnya besok saja. Ya kalau besok masih ada, kalau enggak ada. Jadi tobatnya saat itu juga. Kemudian yang kedua, harus punya perasaan bersalah melakukan hal itu. Ada penyesalan. Salah satu bentuk penyesalan adalah tidak memamerkan dan membanggakan kesalahan itu. Karena sebagian orang kalau bisa melakukan satu dosa sampai level sekian, itu malah bangga, update di status dan seterusnya. Mohon maaf, zaman sekarang nggak usah ngomongin harta dulu deh. Di YouTube tuh banyak orang bikin vlog isinya orang pacaran nginep sampai luar negeri berduaan toh. Ini kita nggak boleh tuduh ada perzinaan di dalamnya. Cuman kira-kira kalau suruh husnudzon bisa nggak? Gitu.
Ya kan tidak bisa juga. Jangan kemudian menuduh tanpa ada bukti yang nyata, tetapi ini juga sudah tidak bisa dibenarkan. Artinya itu satu hal yang perlu kita hindarkan untuk jadi tontonan anak-anak kita. Tidak boleh. Nah, karena ini salah satu dosa yang sangat Allah murkai adalah ketika seseorang berbuat dosa, sudah ditutupin sama Allah, dia nampakkan sendiri. Kan banyak. Mungkin kita semua ini berdosa, Pak. Pasti ada dosanya. Cuman tidak dikasih tahu sama Allah kepada yang lain. Tidak dibukakan saja. Coba kalau dibukakan, ya mungkin jenengan juga nggak mau mendengarkan omongan saya. Kan gitu. Setiap kita punya dosa. Nah, minimal menyesal dari perbuatan dosa itu adalah kemudian kita tidak menampakkan di saat Allah sudah menutupinya. Oke. Kemudian yang ketiga, adanya azam tekad untuk tidak kembali melakukan hal itu. Nah, ini 3 syarat tobat itu. Berhenti, menyesali, tekad untuk tidak melakukan. Meskipun ini hanya tekad saja, belum tentu nggak balik, bisa balik lagi. Itu jika dosanya kepada Allah. Tapi kalau dosanya kepada orang lain, misalnya mencuri harta orang lain, korupsi dari harta orang lain. Harta haram itu kan rata-rata pasti ada hak orang lain di situ kan. Harta haram kan terkaitnya dengan itu. Maka yang keempat adalah mengembalikan hak-hak itu kepada orangnya, karena bagaimanapun harta itu tidak berhak untuk kita miliki. Jadi harus dikeluarkan dari kepemilikan kita, bisa dikembalikan ke orangnya, kembalikan ke orangnya. Kalau tidak, ya minimal diberikan kepada orang lain, jangan di tangan kita. Oke. Maka pembahasan berikutnya tentang masalah alokasi harta haram itu ada 2. Satu, pengembalian harta haram. Oke, saya mau bertobat dari harta haram, kemana harus saya kembalikan? Yang kedua adalah bagaimana kalau harta haram itu sudah terlanjur termanfaatkan. Misalnya untuk bangun masjid, untuk pergi haji, hajinya sah apa enggak, bayar zakat dan lain sebagainya. Itu gimana hukumnya? Oke, pertama kita akan bahas pengembalian harta haram. Nah, harta haram itu nanti jenisnya banyak. Pembahasan di dalam sini juga akan ada beberapa hal. Satu, jika harta haram itu diketahui pemiliknya. Contohnya apa? Kita nyolong punya orang, kan kita tahu tuh punya siapa. Atau yang tidak diketahui pemiliknya. Misalnya kita nipu orang tapi nipunya pakai scam gitu, Pak. Kan kita nggak tahu tuh siapa aja yang kena kan gitu. Pokoknya duit masuk gitu aja. Kayak judi-judi mungkin ada datanya, cuman terlalu banyak sehingga nggak mungkin dikembalikan semuanya. Ya, nah ini ada perlakuan khususnya lagi. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau harta haram itu sudah kita miliki dan dulu belum sadar dan dijadikan sebagai modal usaha, terus usahanya untung. Oke, harta haramnya modalnya memang itu haram, udah jelas. Tapi untungnya ini gimana? Kan bagaimanapun peran kita ada. Tetapi masalahnya itu muncul dari yang haram. Nah, ini gimana nih yang ini? Kalau yang modalnya udah jelas tuh. Tapi hasilnya itu gimana? Bisa dipahami, Pak, bahasanya. Yang ketiga adalah harta haram yang diwariskan. Bapak meninggal, punya harta, dan anaknya tahu itu sebagian, oh yang ini halal. Nah, yang itu tuh masalahnya. Jadi punya 2 rekening, satu rekening atas nama dia, satu rekening isinya ATM tok, bukunya nggak ada, apa-apanya nggak ada, tapi duitnya banyak, dan itu nggak tahu atas nama siapa. Yang pokoknya kalau mau beli-beli pakai rekening itu aja dulu. Sebagian orang, Pak, kalau pejabat-pejabat itu ya, yang mohon maaf bermasalah, itu dia biasanya cuman pakai ATM gitu doang, nggak tahu nih ATM atas nama siapa, duitnya juga nggak jelas, masuknya entah dari mana-mana. Nah, itu yang dipakai untuk belanja-belanja itu biasanya begitu. Nah, kalau tahu bahwasanya itu adalah harta haram yang dipegang bapaknya, boleh nggak diwariskan ke anaknya? Nah, ini yang akan kita bahas. Oke, satu-satu. Harta haram yang dimiliki pemiliknya, yang diketahui pemiliknya, maka nanti ada 2. Yang pertama, apakah mengambilnya tanpa keridhaan si pemilik atau dengan kerelaan pemiliknya? Kalau tanpa keridhaan, contohnya apa? Misalnya kita nyolong dari orang, kan jelas orangnya tidak rela uang itu kita ambil. Orang itu, atau kita nipu orang, kan jelas orangnya nggak rela uang itu kita ambil. Maka jika diketahui, ya,
Disebutkan di dalam hadis dari Qutni, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsin minhu. Tidak halal hartanya seorang muslim kecuali dia rela harta itu kemudian diserahkan kepada pihak lain. Selama tidak rela, maka itu masih menjadi tanggung jawab kita, itu akan dibawa sampai akhirat kelak. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram. Harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian itu haram di antara kalian. Maksudnya apa? Terlindungi. Harta kita nggak boleh diambil sesama kita, meskipun mungkin kita berbuat salah, mungkin kita pendosa, tapi tidak kemudian kita berhak mengambil orang pendosa itu, tidak bisa. Kahurmati yaumikum hadza, yang mana kehormatan dirimu, hartamu dan juga darahmu itu seperti terhormatnya hari itu, yaitu hari Arafah di saat Rasulullah sedang khutbah Haji Wada'. Hari Arafah, Pak. Hari Arafah itu salah satu hari yang sangat mulia. Fi syahrikum hadza, di bulan yang mulia ini, yaitu Dzulqa'dah. Fi baladikum hadza, di tanah ini, di Arafah, di Mekkah. Artinya harta kalian itu mulianya sama mulianya dengan Mekah. Maka tidak boleh diganggu gugat. Jika kita sudah punya harta secara legal, kok diambil sama orang, itu sama aja orang itu menginjak-injak harga diri Mekah. Tapi kalau ada orang mencengin Ka'bah, insya Allah sedunia marah. Tapi kalau ada perampokan di mana-mana, kita kayaknya ya udah, yang penting bukan saya korbannya. Padahal Rasulullah mengatakan seperti terhormatnya tanah kalian ini, yaitu Mekkah Al-Mukarramah. Oke. Nah, dan dari hadis yang lain dikatakan Rasulullah pernah bersabda, "Alal yadi ma akhadat hatta tu'addiyaha." Tangan bertanggung jawab terhadap apa saja yang ia ambil sampai ia mengembalikan. Artinya selama harta itu kok di tangan kita, maka tangan ini akan nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih menjadi tanggung jawab kita. Hilang di tangan kita menjadi tanggung jawab kita. Ya, kalau masih ada di tangan kita, wajib kita kembalikan. Dalam hadis lain dikatakan, man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallal minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Orang yang kemudian merampas harta orang lain, atau orang yang memiliki harta orang lain di tangan dia, maka segeralah minta halal sebelum datang suatu hari di mana dinar dan dirham sudah nggak ada harganya. Maksudnya apa nih, Pak? Kapan itu? Hari? Ya hari kiamat, pada mahsyar, Pak. Jangan bawa duit segepok, nggak ada yang mau terima, Pak. Buat apa? Tukang es nggak ada juga di sana. Ngapain kan? Gitu. In kana lahu amalun soleh, yang mana nanti itu bayarnya bukan pakai dinar dirham, tapi membayarnya itu in kana lahu amalun soleh. Kalau dia punya amal soleh, ukhidha minhu biqadri madlamatihi, dia akan diambil amal solehnya dengan kadar kezaliman yang dia lakukan kepada saudaranya. Wa in lam takun lahu hasanatun ukhidat min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Tapi kalau dia kok nggak punya kebaikan sama sekali nih, orang yang zalim nggak punya kebaikan sama sekali, maka keburukan orang yang terzalimi akan dilimpahkan kepada orang yang zalim. Ini yang disebut sebagai joki neraka, itu seperti itu. Tetapi untungnya Allah tuh maha baik. Meskipun kita zalim, meskipun ada orang yang zalim kepada saudaranya, mengambil harta saudaranya, Allah dalam tanda kutip angkat tangan atas permasalahan mereka berdua. Allah berikan ruangan untuk yang terzalimi menuntut orang yang zalim besok di akhirat. Dosa kita kepada Allah, Allah punya otoritas. Tapi dosa kita kepada saudara kita, Allah tidak ikut campur. Tidak ikut campur artinya tidak memaksa orang yang terzalimi untuk memaafkan. Mau itu hak dia, untuk nuntut itu tidak masalah. Tetapi Allah maha baik, Pak. Di dalam satu hadis dikatakan, orang yang terzalimi sama yang menzalimi akan dikumpulkan. Yang mana tujuannya adalah yang menzalimi akan dituntut sama yang terzalimi. Tetapi sebelum menuntut, yang terzalimi ini akan diperlihatkan istana yang megah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan istana itu dia akan nanya, "Ya Allah, itu istana kok bagus banget, punya siapa?" Maka Allah pun menjawab, "Itu punya kamu. Jika kamu mau untuk menghalalkan, mengikhlaskan kezaliman yang pernah saudaramu ini lakukan. Kalau kamu mau ngambil itu, oke, boleh, tapi jangan nuntut. Tapi kalau kamu mau nuntut, nggak dapat yang itu. Pilihan, Pak. Ya, syukur-syukur orang yang kita zalimi milih itu, kan gitu ya. Tapi kalau saya istana udah punya banyak, ya Allah,
Udah punya banyak, amal saya alhamdulillah banyak kok gitu. Saya emang gendek aja sama orang ini, selesai Pak. Saya pokoknya penting dia masuk neraka udah gitu. Ya sudah, mau gimana? Itu hak dia, Allah nggak bisa maksa. Jadi maka jangan sampai mati kok masih punya urusan sama orang, itu jangan sampai. Bukan mengecilkan dosa kepada Allah, tetapi jangan sampai urusan sama orang. Oke. Kemudian maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya atau ahli warisnya jika kita tahu itu punya siapa dan kita ngambilnya secara paksa. Nyolong, merampok, merampas, nipu, pokoknya model-model gitu. Kok ketahuan orangnya siapa, harus dikembalikan. Nah kalau barangnya sudah habis, wah tapi dulu sudah kepake, yuk inilah bayar, pokoknya minta halal ke mereka, harus itu. Meskipun barang yang kita rampok itu sudah nggak ada barang, ya sudah minta halal, gimana caranya? Mereka nuntut, ya wis sampaikan tuntutan itu, coba cicil tuntutan itu. Nah kalau sampai mati kok kemudian nggak bisa nyicil misalnya, apakah dibebankan kepada ahli warisnya? Tentu tidak. Orang yang berbuat bapaknya kok anaknya kena, kan enggak? Ya walaupun anaknya ya kalau yang soleh insya Allah akan mencoba meringankan beban bapaknya gitu ya. Tapi kalaupun tidak, si orang yang terzalimi tidak boleh menuntut ahli warisnya. Oke. Jadi harus dikembalikan kepada beliau. Tapi kalau orangnya yang dulu saya nipu orang itu, tapi orang itu udah wafat, terus ke siapa saya berikan? Kepada ahli warisnya. Itu kalau diketahui pemiliknya dan diambil tanpa keridhaan pemiliknya. Yang kedua, jika yang diambil itu adalah harta dengan keridhaan pemiliknya. Contoh apa? Riswah. Riswah itu apa? Suap, zina, perdukunan, orang zina, mohon maaf, pelacur dan hidung belang itu transaksinya halal atau haram? Haram. Haram apa ya? Bukan halal, masa halal. Haram itu, transaksinya haram. Artinya uangnya haram. Uangnya si hidung belang di tangan pelacur itu hukumnya haram. Oke? Tetapi apakah kemudian hidung belang ini merasa terzalimi dengan uangnya itu harus diberikan kepada pelacur? Tidak. Tidak terzalimi kan? Wong sama-sama suka kok. Nah pertanyaannya, kalau si pelacur mau taubat, apakah uangnya si hidung belang harus dikembalikan kepada si hidung belang? Atau tidak? Atau dikemanakan? Uang itu haram di tangan si pelacur dan dia boleh taubat nggak seorang pelacur? Boleh. Allah Maha Tawwabur Rahim, kan gitu ya. Maka kalau dia mau taubat, uang itu nggak boleh ada di tangan dia. Tapi apakah dibalikan kepada si hidung belang? Ayo malah yang ada dia pakai ke tempat lain lagi, gitu ya. Nggak jadi masalah lagi, kan gitu. Atau riswah. Orang kalau apa namanya? Suap, itu kan yang nyuap juga ridho kan? Pak, tolong Pak, ini saya udah jual tanah, ini 500 juta, bukan Pak, Dan, nah, gitu ya. Dan, tolong Dan, ini 500 juta, anak saya titip. Nah, misalnya begitu. Suap bukan itu. Ini dannya bisa dan apa aja kan gitu ya. 500 juta. Itu yang ngasih ya ridho, yang nerima apalagi. Nah, ketika si dan ini yang kemudian mau taubat, uang itu apakah boleh dimiliki? Tidak. Tapi apakah perlu dikembalikan kepada orangnya? Nah, riswah itu kan sesama ridho. Karena begini Pak, yang harus difahami, sebagian orang merasa orang kalau punya harta haram itu yang penting disodakohi saja sebagian maka sudah bersih. Salah, sodakoh tidak membersihkan harta. Sodakoh itu membersihkan jiwa, bukan harta. Dan yang namanya bersih-bersih itu Pak, kaki jenengan terkena najis, pipis kucing misalnya, bisa nggak disucikan? Bisa nggak disucikan Pak? Bisa. Kenapa? Karena pada dasarnya kaki kita suci, yang najis cuma pipis kucing. Tapi punya satu gentong, satu gelas pipis kucing, bisa nggak pipis kucing itu disucikan Pak? Ya pipis kucingnya nggak bisa, pipis kucingnya harus dibuang. Oh itulah najisnya. Maka harta yang bisa disucikan adalah harta yang halal, yang mungkin nih Pak ya, mungkin ada campuran-campuran dikit yang agak-agak subhat-subhatnya dikit lah gitu. Nah tapi kalau total seluruh hartanya haram, ini harta haram jelas, dikasih suap apa segala macam, bisa nggak disucikan Pak? Ya harus dibuang semuanya. Oh memang itu tidak boleh ada di kita kok, kita tidak berhak. Nah buangnya kemana? Kalau diambil atas keridhaan pemiliknya, maka menurut ulama Hanafiyah, riwayat Imam Ahmad dan juga qaul dari Imam Malik adalah tidak dikembalikan, tetapi dibersihkan dengan cara disedekahkan atau diberikan ke Baitul Mal untuk kemaslahatan umum. Pokoknya harus dibuang.
kasih ke ini. Nggak usah dikasih ke orangnya. Karena tadi seorang pezina tobat, kok kemudian dia punya datanya lagi kan, pak ini, terus dia ketok satu-satu kan, balikin lagi duitnya gitu kan. Ini masalahnya datang bertubi-tubi Pak. Kalau kebetulan yang terima langsung bapaknya itu, dia zina ke tempat lain. Nah kalau yang terima kok istrinya, wah masalah lagi kan gitu ya. Misalnya seperti itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan pendapat mazhab Hambali mengatakan dikembalikan kepada pemberinya. Meskipun pas akad itu sudah rela sama rela. Karena kadang suap itu tidak murni, suap itu adalah suka sama suka. Bisa jadi di situ pemerasan juga. Kayak mohon maaf, mungkin sebagian SIM kita ini ya agak yang suap-suap juga ya. Aslinya rela apa nggak Pak? Kalau bisa tanpa nyuap, rela nggak itu? Ini kalau nggak gara-gara saya supaya dapat SIM, males banget nih kayak gini. Kayak gitu nggak Pak biasanya? Nah, ini makanya nanti para ulama itu mengatakan suap yang haram itu yang membatalkan yang hak dan menghakkan yang batil. Itu yang kemudian suapnya haram. Tetapi kalau suapnya, misalnya gini Pak, A sama B, ya, Bambang sama Tri, misalnya gitu. Mohon maaf, ini contoh aja. Bambang sama Tri. Bambang ini punya istri cakep banget, tapi tiba-tiba diklaim bahwa itu istrinya si Tri sama si Tri ini. Akhirnya mereka masuk ke mahkamah. Pas masuk di mahkamah, si Tri nyuap si hakim supaya memenangkan bahwa ini istrinya dia, bukan istrinya Bambang. Kira-kira Pak, Bambang kalau nyuap itu disebut nyuap apa enggak? Untuk memenangkan dirinya. Bambang dalam rangka supaya yang benar dikatakan benar atau supaya yang benar dikatakan salah? Si Bambang nih. Kalau si Tri jelas salah. Wong dia nyuap supaya yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Tetapi si Bambang nyuap itu supaya istrinya memang beneran punya dia, itu diputuskan bahwa memang istrinya dia. Berarti kan dia cuma mengambil haknya saja. Nah insya Allah yang model begini tidak dosa. Berarti yang agak sim-sim tadi itu ya kalau kategorinya begitu ya berarti nggak terlalu dosa. Yang dosa yang siapa Pak? Yang terima. Oke. Alhamdulillah. Karena kayak agak-agak saya juga nggak bisa memastikan satu-satu, agak gitu. Oke, nah ini jadi tidak dikembalikan kepada pemberinya dalam pandangan mazhab Syafi'i dan pendapat sahih dari mazhab Hambali. Itu kalau diketahui siapa pemiliknya. Kalau tidak diketahui siapa pemiliknya, maka jumhur ulama 4 mazhab mengatakan wis disedekahkan saja kepada fakir miskin atau untuk kemaslahatan umum, apa saja mau silakan. Berdasarkan dalil alaihi duyunun wa madhalimu jahila arbabuha wa aisa man alaihi dhalika min ma'rifatihim fa alaihi tasadduq biqadriha min malihi wa in istaghraqat jami'a malihi hadha madhhabu ashabina la na'lamu bainahum khilaf. Ini dalam kitab Ad-Dur Al-Mukhtar mazhab Hanafiyah dikatakan begini. Orang yang punya hutang atau orang yang punya harta yang dolim lah, yang bukan haknya, dia mengambil dari orang lain dan dia tidak tahu siapa pemiliknya, mungkin saking banyaknya atau karena lupa atau mungkin juga nggak jelas, pokoknya saya dapat aja, pokoknya saya cuma menerima saja, yang tahu itu siapa? Yang tahu itu para ajudan saya, misalnya begitu, dan dia tidak bisa mengetahuinya, fa'alihi atasadduqu biqadriha, maka dia wajib untuk mensedekahkan seluruh harta yang haram itu dari hartanya dia. Wa in istaghraqat jami'a malihi, meskipun gara-gara harus disodakohkan semuanya, dia jadi jatuh miskin. Misalnya Pak, dia orang kalau normal mungkin dia kalau jujur begitu, dia paling penghasilan 1 tahun 500 juta, misalnya begitu, 500 juta. Tapi karena nggak jujur, dia punya harta sampai 20 miliar. Nah yang 20, yang katakanlah dari 20 miliar itu 2 miliar halal, 18 miliar haram. Tapi karena merasa punya duit banyak, biasanya kan hedon tuh Pak. Hedon, habis lah duitnya. Sisa 5 miliar toh. Yang mana 5 miliar itu berarti 2 halal, 3 haram. Maka ketika dia mau tobat di saat duitnya tinggal 5 miliar, 3 haram, 2 halal, itu pertanyaannya, yang wajib dia kembalikan 3 miliarnya saja atau kemudian total 18 miliar yang harus dia kembalikan? Harus 18 miliar. Lah kalau dia punya cuma 5 miliar, ya minimal 5 itu buang dulu atas nama 18 yang kamu habiskan. Nah terus sisanya ya cicil. Berat nih Pak kalau harus cicil.
Yes, tapi minimal yang ada jangan sampai kemakan lagi, buang. Minimal yang ada aja dulu. Ya, ini makanya dari awal jangan melakukan, jangan mengambil harta haram. Dan ini adalah pendapat mazhab Hanafi dan tidak ada perbedaan pendapat di dalam pandangan mazhab Hanafi. Itu menurut mazhab Hanafi. Sebagaimana dulu Abu Bakar As-Siddiq pernah taruhan dengan 100 ekor unta sebelum turunnya ayat Maisir. Jadi Abu Bakar ini kan orang Islam, Mbak. Dulu pas ketika di Mekah itu kan ece-ecean sama orang inilah, sama orang kafir Quraisy lah. Nah, orang kafir Quraisy ini kemudian bilang ini Romawi sama Persia akan perang. Abu Bakar karena di dalam Al-Qur'an disebutkan ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ini Romawi akan kalah, tapi habis kalah nanti setelah itu sekian tahun dia akan menang. Dan ternyata betul, Romawi kalah dari Persia. Dan ini orang kafir Quraisy yang senang. Kenapa, Pak? Karena bagaimanapun orang kafir Quraisy itu prinsipnya sama dengan orang Persia, yaitu mereka kan majusi, nyembah api kan. Kalau orang kafir Quraisy nyembah berhala. Kenapa kok senang? Karena tuh yang katanya kalian dibantu kekuatan langit mana kan kalah juga kan. Padahal Romawi sebesar itu kalah sama yang nyembahnya api, bukan yang nyembah Tuhan gitu. Karena kan sama nih, orang ahli kitab kan Romawi. Akhirnya Abu Bakar nggak terima. Nggak terimanya apa? Taruhan, Pak. 10 ekor unta 3 tahun Romawi akan menang. Karena ayatnya bilang begitu. Ghulibatir Rum wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka akan kembali menang setelah itu. Fi bid'i sinin, di dalam sekian tahun. Abu Bakar terlalu gagah 3 tahun. Akhirnya ternyata selama 3 tahun Romawi nggak bisa mengalahkan Persia, belum bisa membalas Persia. Akhirnya kalah Abu Bakar. Tapi setelah itu dikasih tahu Rasulullah, bid'i sinin itu antara 3 sampai 9 tahun. Jadi kamu sebenarnya belum kalah, kamu salah naruh taruhan 3 itu salah gitu. Diajarin sama Rasulullah. Kalau mau gini aja, tadinya taruhannya kan 10 ekor unta, lipatin, dinaikin jadi 100 ekor unta, tetapi taruhannya sampai 9 tahun. Kalau mau ambil, kalau enggak take it or leave it. Nah gitu, orang lebih seperti itu. Akhirnya kan orangnya, oh siap, 3 tahun pas sempis nggak bisa menang kok itu orang Romawi kan. Akhirnya si orang kafir itu pun dari semangat. Ternyata betul, setelah itu Romawi yang menang. Masalahnya, sayangnya ayat tentang judi sudah turun. Jadi nggak boleh sudah. Dulu pas Abu Bakar judi masih boleh itu, Pak. Pas menang ternyata ayat tentang judi sudah turun. Ya salunaka 'anil khamri wal maisir dan seterusnya sudah turun. Lah jadi nggak boleh. Terus gimana ya Rasulullah? Ini udah menang di 100 ekor unta, kan nggak mungkin nggak diambil. Harta dari orang kafir ambil kalau memang itu hak kita. Kenapa? Kira-kira di tangan orang soleh sama di tangan orang kafir bagusan mana, Pak? Orang soleh kan? Ya sudah ambil. Tetapi hada sultun, ini harta haram. Fatasodak bihi, sedekahin semuanya. Sayangnya 100 ekor harus disedekahkan semuanya. Sayangnya nih, tapi insya Allah Abu Bakar nggak akan sayangnya, Pak. Sayangnya itu kan kita kan, kalau Abu Bakar nggak. 100 ekor unta lepas gitu. Nah ini yang terjadi. Artinya harus kemudian dikeluarkan, disedekahkan sebagaimana hadis ini. Nah, dan di tempat lain ada satu hadis juga, Ibnu Mas'ud itu membeli seorang budak perempuan, tetapi pada saat hendak membayar, pemiliknya entah hilang kemana, tidak diketahui. Lalu kemudian Ibnu Mas'ud bersedekah seharga budak tersebut, seraya mengatakan, jadi gini, Ibnu Mas'ud beli budak, udah diambil tuh budaknya, oh ya bagus, oke, sip, ini uangnya. Terus orangnya itu, tar dulu, saya mau ke kamar mandi atau apa. Setelah itu ternyata orangnya hilang, nggak ketahuan kemana. Padahal itu budak punya dirinya, belum dibayar, lupa. Ya mungkin dia lupa juga, budaknya saking banyaknya mungkin. Nah, karena nggak tahu, Ibnu Mas'ud akhirnya dia bersodakoh atas nama orang itu, pakai hartanya dia. Ini harusnya harganya misalnya 50 juta. Ya wis, ya Allah, ini 50 juta saya sodakohkan atas nama orang itu, karena saya nggak tahu lagi keberadaan dia. Wis, 50 juta atas nama orang itu. Allahumma hada anhu in radiyah. Ya Allah, ini pokoknya sodakoh untuk dirinya ketika dia memang mau untuk bersodakoh. Tapi kalau dia nggak mau, ya wis, itu sodakoh atas nama saya berarti. Gitu kurang lebih begitu. Tapi itulah minimal cara Ibnu Mas'ud untuk membebaskan diri dari harta yang haram tersebut. Oke, jadi disedekahkan kepada fakir miskin. Tetapi menurut Fudail bin Iyad,
harta yang haram itu harus dimusnahkan, dibakar atau dibuang ke laut. Pokoknya nggak boleh dimanfaatkan sama sekali. Berdasarkan pernyataan Imam Ghazali menukil di dalam Ihya Ulumuddin, ketika Fudail bin Iyad mendapati bahwa ada harta yang bukan miliknya di tangannya sebanyak 2 dirham, dan dia tidak tahu siapa pemiliknya. Karena kalau tahu siapa pemiliknya kan tinggal dibalikin, Pak. Nah, ini masalahnya nggak tahu ini punya siapa. Maka seketika dia menghancurkan dengan bebatuan, lalu berkata, la atasaddaqu illa bithayyib wala arda li ghairi ma la ardahu li nafsi. Saya tidak akan bersedekah kecuali dengan yang halal, dan saya tidak ridho kalau ada orang lain makan harta yang haram, sebagaimana saya nggak ridho kalau saya juga makan harta yang haram. Artinya sebagaimana saya nggak mau saya makan harta haram, saya juga nggak mau saudara saya makan harta yang haram. Itu menurut Fudail bin Iyad. Tapi jumhur ulama enggak. Harta haram itu kalau dimakan oleh kita, tapi kalau dimakan oleh saudara kita nggak haram, karena dia menerimanya atas nama sedekah. Sedangkan kalau kita mengambilnya dengan cara yang haram, berarti boleh, Ustaz. Misalnya ini banyak uang suap masuk selama saya menjabat itu ya kurang lebih 20 miliar, 50 miliar mah ada. Berarti boleh ya saya bagi-bagi ke saudara saya ya atas nama sedekah. Boleh nggak, Pak? Boleh. Yang penting syaratnya mereka miskin. Namanya sedekah itu kan untuk orang miskin. Jangan kemudian dibagi-bagikan ke saudara-saudaranya, yang mana saudara-saudaranya itu dipakai untuk beli tas Hermes, LV, apa segala. Itu bukan miskin. Miskin nggak beli Hermes, Pak. Kan itu. Kalau mereka miskin boleh, tapi kalau mereka kaya berarti bukan sedekah. Jadi bukan, yang penting kan bukan saya yang pakai. Yang penting orang lain, tidak asal orang lain juga, harus orang lain yang memang miskin. Kalau sudah tidak miskin berarti sudah tidak berhak. Bahwasanya saya lebih memilih miskin dari keluarga saya dibandingkan dari keluarga lain, monggo, tidak masalah itu. Tapi minimal miskin. Dan sampai cukup kebutuhan dia saja. Kebutuhan dia selama 1 tahun kok 100 juta, ya 100 juta saja. 200 juta, ya wis 200 juta saja. Jangan kemudian kebutuhan dia cuma 200 juta dikasih 5 miliar. Mabuk dia nanti, judi dia nanti, kan begitu, Pak. Namanya orang miskin nggak pernah dapat duit banyak, itu langsung aneh-aneh itu. Nah itu kata Fudail bin Iyad harus dibuang. Tapi ya ini terlalu berat lah. Yang pertama saja, Pak. Yang pertama saja. Oke. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau sudah terlanjur kita melakukan usaha dari modal yang haram itu? Saat saya dulu pernah dapat usaha, uang suap-suap itulah, begitu, misalnya haramnya suap gitu, Pak ya, atau apapun itu monggo. Kemudian terkumpul uang 5 miliar. Dari 5 miliar itu saya beliin tanah, terus saya bikin kos-kosan dari tanah itu. Zaman dulu masih murah, Ustaz. 5 miliar dapat 10 pintu lah, misalnya begitu. Nah, ini gimana? Kos-kosan itu haram, tapi hasil yang selama ini saya makan itu jadi haram apa enggak? Kebetulan sudah 5 tahun saya menerima hasil kos-kosan itu. Boleh nggak diterima? Boleh nggak? Halal nggak buat saya? Okay. Imam Abu Hanifah dan qaulnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Hazm dan juga Asy-Syaukani mengatakan hasil usaha mengikuti hukum modalnya. Jika modalnya haram, maka hasil dari usaha itu juga haram baginya, meskipun yang usaha adalah usahanya halal dan dia yang usaha. Duit itu kan tadinya 5 miliar, terus saya beliin, misalnya itu haram, Pak. Terus saya beliin bikin kos-kosan. Dari kos-kosan itu, 1, value-nya naik, 2, kemudian per bulannya saya dapat penghasilan. Nah, gimana hukum 5 miliarnya? Jelas haram, fix, udah, itu udah usah dibahas. Tapi kan value naiknya, terus saya dapat per bulannya, itu jadi halal apa enggak? Karena bagaimanapun itu usaha saya. Tetapi dibilang halal, kok dari modal yang haram? Lah terus gimana? Nah, maka hasil usaha mengikuti hukum modalnya. Artinya semuanya haram, harus dibuang. Dia makan selama 5 tahun, ya wis 5 tahun kali berapa? Nah, gitu, harus keluarin semuanya itu. Itu menurut Abu Hanifah dan juga qaul qadim Imam Asy-Syafi'i. Berdasarkan satu keterangan, idza tajaru bi ainil mal, ketika seseorang berniaga dengan suatu harta, au bi tsamanil a'yanil maghsubah, atau dengan satu harta yang dicolong, artinya dia membeli sesuatu, menyolong sesuatu atau punya harta haram dia pakai untuk usaha, fal malu wa ribhuhu limalikihi, maka harta tersebut dan keuntungan dari harta tersebut adalah milik dari pemiliknya, bukan milik dari orang yang mengupayakannya. Paham ya Pak ya, insyaallah ya.
Misalnya nih, ada orang zalim nyerobot tanah ponakannya karena bagi warisan, Pak. Nyerobot tanah adiknya. Terus dari tanah itu dia bikin kos-kosan usaha. Usaha itu maju, lancar, duitnya banyak. Maka kalau mau bertobat, oke, kos-kosan itu berarti harus dikembalikan kepada pemiliknya. Cuman hasil usaha selama ini itu apakah milik dirinya atau milik adiknya yang dizalimi itu? Menurut pendapat ini, milik adiknya, harus dikembalikan semuanya. Tidak hanya modalnya, tapi juga hasil usahanya juga. Kenapa? Ya karena itu harta dia. Nah, tapi kan saya yang mengelola. Ya salah sendiri mengelola. Memang dari awal kan jatahnya apa dikelola. Gitu. Oke. Dan juga dari Urwah Al-Bariki, ya mungkin ada yang tahu Urwah Al-Bariki. Ada Urwah Al-Bariki. Urwah Al-Bariki itu orang yang pintar. Tentu ini konteksnya baik, Pak. Urwah Al-Bariki dikasih 1 dinar sama Rasulullah. Wahai Urwah, tolong belikan 1 ekor kambing untuk saya. Sama Urwah pinter dagang, Pak, ke pasar dapat 2 kambing 1 dinar itu. Setelah dapat 2 kambing, sama dia yang 1 kambing dijual harganya 1 dinar juga. Jadi dia bawa pulang ke Rasulullah 1 ekor kambing sebagaimana permintaannya plus 1 dinarnya balik lagi. Ya Rasul, nih kambingnya, ini 1 dinarnya. Loh, kok balik semua? Terus kamu beli pakai apa? Nah, ceritain lah. Oh, saya beli 2 ekor kambing, kebetulan dapat yang harga agak murah, 1 dinar dapat 2. Habis itu saya jual 1, harganya 1 dinar. Ini 1 dinarnya dan ini kambingnya. Dan sama Rasulullah dua-duanya diterima. Artinya apa? Berarti Rasulullah menghukumi dinar itu milik Rasulullah, kambing itu milik Rasulullah. Meskipun yang mengupayakan Urwah, tetapi bagaimanapun itu milik pemodalnya, bukan milik pelakunya. Karena dari awal izin kamu cuma membelikan 1 dinar dari 1 kambing. Kok kamu improvisasi di situ? Ya kamu tidak punya hak. Wong kamu yang improvisasi. Bisa dipahami Pak sampai di sini ya cara dalilnya. Oke. Yang kedua, nah ini penting nih pembandingnya supaya nggak berat-berat amat nih Pak. Pernyataan Imam Malik dan juga qaul jadidnya Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Yusuf mengatakan hasil usaha mengikuti hukum usahanya. Jika usahanya halal maka keuntungannya pun halal meskipun dari harta yang haram. Sebagaimana Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Thalibin mengatakan kal ghasibi idan tajara fil maghsub. Orang yang mencuri punya modal dari curiannya itu, kemudian dia berdagang pakai harta curiannya itu, fa in tasarrafa fi ainihi fa tasarrufu fuduli wa in ba'a salaman aw ishtara fi dhimmah wa salama al maghsub fi tazamahu wa rabiha faribhu lil ghasibi fil jadid wa lil maliki fil qadim. Maka dikatakan kalau kita usaha pakai uang haram itu kemudian untung, maka bagaimanapun untungnya tetap milik pelakunya. Meskipun modalnya itu haram dan harus dia kembalikan, tapi modal usaha yang dia dapatkan itu tetap milik si pelakunya. Untungnya milik pelakunya. Kenapa? Karena kalau ternyata rugi, dia pun juga wajib tanggung jawab nanti kalau tobat. Ya kan? Misalnya nih, dia nyolong 1 miliar. 1 miliar dipakai untuk usaha. Pas usaha ternyata bangkrut, sisa 500 juta. Terus dia mau tobat. Dia mau tobat harus disodakokan itu harus dikembalikan kepada pemiliknya itu 500 juta atau harus 1 miliar, Pak? Harus 1 miliar. Artinya dia punya resiko yang harus ditanggung kalau ternyata salah. Maka karena dia punya resiko, dia juga punya keuntungan kalau misalnya ada. Jadi hasilnya halal buat dia, tapi keuntungan atau modalnya itu haram harus dikembalikan. Nah ini untung alhamdulillah ada fatwa yang agak ringan. Jadi kalau sudah terlanjur usaha pakai harta haram, wis untungnya ambil aja tidak apa-apa, tapi modalnya harus dikembalikan kepada pemiliknya jika ada. Kalau tidak ada, ya berarti sedekahkan. Ustaz, tapi bentar dulu, jangan sekarang. Kenapa? Karena ini untungnya lagi dikit, ini nanggung bentar lagi untung besar ini kan gitu ya. Ya atur lah gitu kan ya. Semoga malaikat masih memberikan waktu tenggang kan begitu ya. Nah, kalau dalam proses kok dicabut kan selesai juga itu. Nah gitu, kurang lebih seperti itu. Ini jika hukum dari hasil usaha dari modal yang hukumnya adalah haram. Oke. Nah kenapa? Ya karena tadi ada suatu ketika dari Aisyah ada seseorang yang kemudian membeli seorang budak. Ada seseorang, ini kisah terakhir Pak. Ada orang beli budak. Oke.
Dari pas beli budak itu, ya, dibilang spesifikasi budaknya begini. Ternyata pas nyampe rumah, udah kerja selama 10 hari, ternyata dia punya penyakit bawaan yang itu diketahui oleh pemilik sebelumnya tapi nggak ngomong. Artinya itu kan bohong dia. Tetapi sudah terlanjur kerja sama dia 10 hari. Akhirnya sama Rasulullah, udah dikembalikan itu budak. Wis, ini budaknya, duitnya mana diambil. Terus pemilik budak protes, lah tapi kan dia udah pakai budak saya 10 hari. Ya bayar dong yang itu. Enggak. Kenapa? Karena kalau budak itu mati di tangan dia, dia juga yang tanggung jawab. Al-kharaju bidh-dhaman. Ya, pendapatan yang didapatkan itu sesuai atau seimbang dengan kemungkinan tanggung jawab yang akan muncul. Ya, al-kharaju bidh-dhaman, keuntungan adalah imbalan dari jaminan terhadap resiko. Nah, gitu. Itu bahasa lebih enaknya begitu. Ya, karena selama 10 hari dia itu kalau misalnya budaknya meninggal atau makan atau sakit atau apa, kan yang sakit tanpa ada sakit dari sebelumnya, ya misalnya kecelakaan atau apa, yang nanggung dia. Nah, maka karena ada resiko itu, maka keuntungan selama 10 hari dia kerja sama dia itu free buat dia. Itu pendapat yang kedua seperti itu. Oke, ini adalah jika kita usaha dari modal yang haram, modalnya harus dikembalikan, tetapi untungnya bisa dimiliki secara halal menurut madhab Syafi'i. Tapi menurut madhab Hambali dan Hanafi harus juga dikembalikan kepada pemiliknya. Semoga pilih yang mana, yang penting tobat dulu aja lah gitu. Tapi insya Allah, Allah itu maha baik. Sedosa apapun orang selama belum meninggal, Rahman Rahim Allah itu masih berkedudukan. Maka jangan mudah melaknat orang yang sudah, ya meskipun itu kalau dosanya parah, tetapi jangan memastikan itu pasti su'ul khotimah, jangan. Karena bisa jadi itu malah berbalik juga kan, ngeri juga kan gitu Pak ya. Pokoknya ya kita kesel sama dia, kesel aja. Kalau memang banyak hak kita yang terzalimi gara-gara dia, ya kita sekedar menuntut hak kita saja, tidak apa-apa itu. Ya Allah, pokoknya saya jadi repot gara-gara dia. Pokoknya bikin repot sebagaimana dia bikin repot saya. Tidak apa-apa. Tapi kalau sampai bilang, ya Allah jangan terima tobat dia, loh, kita siapa ngatur Allah? Ini kan masalah Rahman Rahim Allah. Jangan yang seperti itu. Tapi kalau bikin repot dia, anak keturunan dia supaya repot sebagaimana dia bikin repot kita dan anak keturunan kita, nggak apa-apa, wong itu hak kita. Meskipun itu juga nggak baik-baik amat Pak, gitu ya. Jadi orang kok marah aja gitu bawaannya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik. Nah, untuk harta yang diwariskan, insya Allah kita akan bahas di lain kesempatan, insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup untuk materinya. Untuk selanjutnya sudah waktunya habis ya Pak ya. Kita akhiri saja, monggo. Semoga bisa difahami dan semoga kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk cari harta yang halal, yang berkah, yang manfaat dunia akhirat kita, bukan malah membebani dunia akhirat kita, insya Allah. Tapi mungkin cukup itu. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.